Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Madam Amira di channel MOBY. Enjoy for happy life. Baik, teman-teman enjoy. Kali ini Madam kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Selain beliau adalah seorang pengusaha yang sukses, beliau juga aktif di bidang politik dan menggeluti bentuk-bentuk organisasi besar lainnya. Nah, penonton, teman-teman enjoy, penasaran kan? Siapa bintang tamu Madam kali ini? Kita langsung saja. Hai Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar pengusaha kita baik. ini? Sehat Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, baik. Nah, sebelum kita ngobrol pada malam ini, kita persilakan Bapak dulu untuk memperkenalkan dirinya kepada teman-teman enjoy. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Malam. Dan, ya malam ini saya hadir di studio, diundang oleh YouTuber. Ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih sukses. Amin. Nama saya Ilham Junaidi, tinggal di Kabupaten Sidrap, tepatnya di Jalan Samratulangi, nomor 24, Pangkajene Sidrap. Ya, tentunya saya punya keluarga, punya anak 3, Ya. dan istri saya adalah putra salah satu tokoh yang ada di Sidrap, cucu dari Haji Masagoni. Oke, mantap, luar biasa. Pak Ilham sudah mau datang bergabung bersama kita di Cilabu ini, suatu kehormatan buat kami. Kenapa? Karena wah, luar biasa, seorang pengusaha yang sukses, yang sepak terjangnya sudah ya, khususnya ya masyarakat di Kabupaten Sidrap, teman-teman enjoy pasti tahu ya seperti apa. Dan selain itu ya kita tahu bahwa Pak Ije ya, kita panggil Pak Ije ya karena seperti itu nama kerennya. Oke Pak. Kita tahu bahwa teman-teman aja Pak Ije ini selain pengusaha juga aktif di kegiatan politik dan bentuk organisasi lainnya. Nah, yang menarik pada malam ini nih Pak, Bapak datang malam ini ya khusus bertemu dengan Madam menggunakan atribut khusus nih Pak. Nah, apa kira-kira yang mau dibahas terkait dengan ya baju yang sedang Bapak kenakan pada malam ini? Baik, boleh terima dijelaskan kasih, Pak? Madam. Sama-sama. Ya, tentunya saya akan menjelaskan apa yang saya pakai saat ini. Itu salah satu organisasi terbesar di seluruh Indonesia. Saya itu memberikan apresiasi kepada salah satu putra daerah yang juga sebagai ketua MPC Kabupaten Sidrap, yaitu Bapak Haji Andi Pesaranggong, selaku ketua MPC Pemuda Pancasila. Selamat itu malam, memberikan Bapak. kepercayaan kepada saya sebagai salah satu wakil ketua di MPC. Pemuda Pancasila Kabupaten Sidrap. Oke, baik Pak. Begitu Madam. Sip. Sekarang ini berarti sudah lama Bapak aktif di kegiatan istilahnya dalam kepengurusan Pemuda Pancasila ini tadi. Jadi untuk di Pemuda Pancasila baru kepengurusan periode ini ya. Saya diberikan kepercayaan sebagai salah satu wakil ketua. Nah, kemudian selanjutnya setelah itu saya diminta oleh Bapak Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sidrap, dipercaya sebagai Ketua Badan Pengusaha Pemuda Pancasila. Oh, berarti badan itu sudah terbentuk atau seperti apa Pak saat ini? Jadi saat ini kita sudah bentuk organisasi dan ini insya Allah akan persiapan pelantikan tanggal 18 September. Oke, baik. Nah, Bapak boleh cerita dong sedikit terkait dengan ini kan Bapak artinya sudah terlibat langsung di BP ini tadi dan kemudian lahir yang disebut dengan BP3 Pak ya, atau Badan Pengusaha ya Pemuda Pancasila. Nah, di posisi ini Bapak sebagai calon wakil ketua. Calon ketua. Oh ya, calon ketua. Oke, baik teman-teman yang jadi calon ketua BP3. Baik, nah kalau boleh tahu sedikit bocoran nih, untuk penunjukan ini Pak, ini penunjukan langsung atau ada semacam pemilihan dulu dari semua anggota kepengurusan PP maksud saya, akhirnya ditunjuklah Pak Ije ini sebagai, ya itu tadi. Oke, silakan. Tentunya mungkin harapan besar Pak Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Sidrap
Saya tidak tahu bagaimana prosesnya sehingga saya diberikan amanah untuk sebagai ketua Badan Pengusaha Pemuda Pancasila Kabupaten Sidrap. Nah, hal ini tentunya kan amanah sangat besar. Betul. Tentunya saya juga akan merespon baik Iya. suatu kepercayaan yang tidak bisa kami hindari. Oke. Maka ini sampai hari ini alhamdulillah kepengurusan Badan Pengusaha Pemuda Pancasila Kabupaten Sidrap Yep. itu sudah terbentuk. Dan insya Allah siap dilantik pada tanggal 18 September ya. Oke, mantap sekali. Ini dibawa ya. Ya. Ya, artinya sudah Bapak langsung aktif sebagai Siap. calon ketua BP3. Siap. Luar biasa. Nah, sekarang ini Pak sedikit lagi. Ini kan terkait dengan pembentukan masih ini. Madam masih mengejar ini. Iya. Madam penasaran jadinya. Kok ada sih, kenapa kan sudah ada PP sudah besar ya kan? Kenapa harus ada lagi apa yang mendasari pembentukan daripada BP3 ini? Ya. Ya. Jadi saya melihat ini organisasi, salah satu organisasi yang terbesar di Indonesia, termasuk di Sidrap. Dan ini organisasi yang paling saya kagumi anggotanya yang begitu banyak dan kompak juga komitmen. Artinya begini, Ya. di Pemuda Pancasila ini semua ada warna. Ya. Jadi menyatu di Pemuda Pancasila, di situ ada pengusaha, ada banyak macam lah di dalamnya. Ya. Sehingga pengusaha-pengusaha ini saya melihat belum ada yang mengakomodir, memberikan wadah untuk melakukan salah satu pengusaha ini bisa kemana arahnya. Ya, artinya dalam hal ini Pak Ije berusaha mengakomodir ini kepentingan pengusaha-pengusaha khususnya yang ada di Kabupaten Sidrap dalam hal bagaimana mereka bisa mengembangkan usaha-usahanya. Betul. Karena pada dasarnya kan Pak Ije lebih paham karena Pak Ije adalah latar belakangnya, backgroundnya adalah seorang pengusaha yang sukses. Oke, baik. Nah, sekarang Pak Ije gini. Oke, berarti dengan tujuan tadi, makanya ada inisiatif untuk membentuk BP3 ini. Sampai di sini, Bapak tadi sudah mengatakan bahwa sudah sementara dalam proses. Oke, pada tanggal ya yang tersebutkan tadi, ya September tepatnya akan ada pelantikan. Boleh dijelasin sedikit Pak seperti apa nanti pelantikannya dan mungkin berlokasi di mana begitu? Apa di Makassar atau di tempat lain lagi atau gimana? Ya, jadi untuk sementara proses pelantikan Ya. itu sudah hampir rampung. Ya. Hanya tinggal menunggu panitia pelaksana untuk melakukan rapat pertama, langkah awal. Ya. Kemudian tempat acara salah satu Pelaksanaan kafe, pelantikan. ya, itu salah satu kafe yang ada di Sidrap. Yang mana ketuanya adalah pemiliknya itu juga ketua IPC PP Kabupaten Sidrap. Baik Pak Ije, kira-kira yang nanti yang terlibat di sini selain seluruh ya anggota kepengurusan ya, pasti juga ada tamu-tamu undangan. Nah, kira-kira yang akan dilibatkan dalam pelantikan nanti Pak, siapa-siapa tuh? Jadi semua stakeholder yang ada di Kabupaten Sidrap, Ya. mulai dari Bupati, Forkopimda, Ormas, OKP, semua kita libatkan. Dan kita undang untuk menghadiri dan mensukseskan pelantikan Badan Pengusaha Pemuda Pancasila Kabupaten Sidrap. Oke, baik. Nah, sekarang seperti ini. Melihat ke kondisi sekarang, kita keluar sedikit Pak ya, dari BP3-nya. Kan latar belakang Bapak sebagai seorang pengusaha. Boleh dong ya berbagi sedikit kepada teman-teman NGO yang di luar sana yang juga ya mungkin adalah seorang pengusaha dalam keadaan Indonesia yang sangat tidak baik-baik saja ya. Seperti sekarang ini seperti apa usaha Pak Ije bisa handle? Apakah usaha masih tetap berjalan seperti sebelumnya atau ada inisiatif lain untuk ya menghandle usaha Pak Ije? Silakan Pak. Baik, Madam. Jadi usaha saat ini selama COVID ini sangat turun drastis, namun kita masih tetap bertahan. Sehingga usaha-usaha itu tidak anjlok, termasuk ya di bidang permodalan. Nah makanya ini setelah lahir Badan Pengusaha Pemuda Pancasila, semua pengusaha yang kita akomodir, nanti itu salah satu wadah bagaimana kita sharing dengan pengusaha yang ada di dalamnya itu termasuk eksternal. Nah di Badan Pengusaha ini kita rangkul juga ada beberapa pembiayaan masuk di dalamnya itu. Terlibat secara langsung dalam kepengurusan itu. Sehingga apa nanti yang
dilakukan oleh pengusaha Ya. butuh bimbingan atau sharing, Ya. termasuk pengusaha-pengusaha milenial. Betul. Nah, ini nanti kita arahkan bagaimana caranya memanage usaha ya ini bisa bertahan, terutama mencari modal di pembiayaan itu. Oke, luar biasa. Berarti ini yang dilakukan oleh dengan dasar pembentukan BP3 ini sungguh sangat luar biasa. Idenya adalah menghimpun di sini dalam hal ini para pengusaha dan juga sekaligus ya menggabungkannya, mencampur adukan ya dengan ya pihak-pihak yang kemungkinan bisa membantu. Dalam hal ini ya seperti tadi yang tersebutkan ada pegadaian, ada yang lain-lainnya yang dalam hal ini tujuan pasti adalah bagaimana supaya pengusaha-pengusaha ini ketika kita sudah dalam lingkungan yang sama akan lebih mudah untuk mendapatkan solusi. Iya, ketika ada masalah dalam perusahaan atau usaha masing-masing. Seperti itu Pak Haji. Baik. Nah, kemudian apa sih yang menurut Bapak untuk khususnya di wilayah Kabupaten Sidenarapang ini sebagai seorang pengusaha melihat jenis usaha apa yang lebih bisa berkembang di Kabupaten Sidrap ini khususnya? Iya. Jadi Madam, di Sidrap ini adalah salah satu daerah yang punya potensi sumber daya alam, juga sumber daya manusia yang cukup untuk dikembangkan, terutama bidang usaha. Bidang usaha di Sidrap ini yang sangat berkembang adalah kuliner. Kuliner itu ya tidak sama dengan zaman dulu. Bahwa zaman dulu itu orang malu melakukan jual kue, jual apa, karena ujungnya itu bisa dibawa bahan tertawaan oleh orang. Sekarang tidak, ya. Apapun bisnis itu yang dilakukan dengan modal yang ada tidak perlu malu, ya. Apalagi zaman milenial ini tidak perlu lagi promosi secara manual karena ada media sosial, ada media lainnya, itu sangat mudah untuk mempromosikan usaha-usaha yang ada jenis usaha yang Oke, baik Pak. Nah, masih sekitar tentang pengusaha dan Bapak sebagai sumber informasi tentang seorang pengusaha. Kira-kira bisa dibocorkan nih, kan alhamdulillah kita tuh sebagai seorang pengusaha pasti kita ingin ada bocoran dikit. Bagaimana sih itu trik menjadi seorang pengusaha yang sukses? Tentunya dari versi Bapak IJ. Silakan kepada teman-teman Enjoy. Jadi pengusaha itu tantangan berat bagi semua orang, ya. Karena pengusaha dan usaha itu pasang surut. Ya, kalau rezeki kita bisa sukses. Kalau bukan rezeki tentunya kita modal itu bisa habis. Ya. Nah, untuk bertahan di suatu usaha itu kita harus mencintai usaha itu, ya. Seperti mencintai orang tua, mencintai keluarga. Jadi kita intinya tekun, rajin untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kita hadapi. Oke, baik Pak. Nah sekarang begini. Sebagai pengusaha yang sukses ya otomatis teman-teman Enjoy ingin melihat ingin tahu trik-trik dari Bapak sebagai seorang pengusaha yang sukses. Mungkin bisa langsung dibagikan kepada teman-teman Enjoy saat ini. Silakan Pak. Jadi saya itu tidak pernah menganggap bahwa saya ini sukses, ya. Itu kan penilaian orang. Oke Pak. Nah, di bidang usaha itu yang kita harus lakukan adalah menjalin silaturahmi dengan siapapun. Karena silaturahmi itu adalah suatu hal yang sangat membentuk untuk usaha kita. Nah, di sini kita harus berbagi bagaimana bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang aktif. Ya, jangan hanya bahwa kita datang ngopi, hanya ngobrol biasa. Nah, di tempat ngopi itu bisa dimanapun, lahir. Bisa lahir suatu bentuk program perencanaan. Kegiatan yang kita mau lakukan. Arahnya ke usaha. Gitu. Wah, luar biasa. Seperti itu Pak ya. Jadi jangan hanya teman-teman Enjoy menghabiskan waktu ngopi, pegang HP asik. Dan membiarkan teman-teman yang dulu di samping nggak diajak ngomong. Mumpung lagi kita bisa komunikasi tatap muka secara langsung. Seperti itu Pak IJ? Oke, baik. Nah, sekarang Madam mau sampaikan bahwa kembali kita ke BP3. Ya. Apakah menurut Bapak nanti insya Allah dengan terbentuknya dan setelah pelantikan ini BP3 ke depannya apa ada program-program tertentu yang istilahnya sudah disiapkan dari saat sekarang ini? Ya. Jadi untuk sementara kita dulu fokus di pelantikan. Nah setelah nanti pelantikan kita akan rakerda membentuk program-program yang apa yang harus dilakukan oleh
pengurus pemuda Pancasila. Ya. Karena di sini kan semua pengusaha ada, Ya. mulai dari UKM, menengah sampai kalangan atas. Ya, dirangkul semua. Dirangkul semua. Ya. Kemudian tentu kita berikan masukan dari organisasi lain dari badan pengusaha, termasuk Kadin, Ya, betul. kemudian dari pihak bank, pihak pengadaian yang bisa masuk memberikan bagaimana caranya bisa mendapatkan solusi, Ya, betul. terutama modal usaha. Saling membangun, saling ya betul, memberi motivasi satu sama lainnya. Nah, Pak Ije sekarang kayak gini. Pak Ije kan sementara ini sudah menjadi ya dipercayakan secara langsung ya oleh beliau untuk menjadi seorang ketua ya badan pengusaha ya pemuda Pancasila. Nah, terlepas dari itu semua, apa yang menjadi harapan Pak Ije ke depannya dengan terbentuknya ya BP3 ini? Silakan. Harapan besar saya selaku calon ketua Badan Pengusaha Pemuda Pancasila Kabupaten Sidrap, harapan besar kepada pengusaha yang ikut tergabung di Pemuda Pancasila, kita kompak melahirkan pengusaha-pengusaha, terutama pengusaha milenial. Oh, luar biasa. Jadi dibawa kepemimpinan Bapak Ije, insya Allah akan lahir ya pengusaha milenial ya di era ini. Bukan seperti itu Pak Ije? Iya. Oke, luar biasa. Nah, baik Pak Ije, mungkin pada kesempatan ini juga ya Pak Ije ingin menyampaikan ucapan terima kasih ya terkait dengan ya BP3 ini. Langsung saja Pak Ije. Ya. Saya selaku calon ketua Badan Pengusaha Pemuda Pancasila Kabupaten Sidrap yang diberikan amanah oleh Badan Pengusaha Pemuda Pancasila Provinsi dan Pusat. Yang pertama, saya akan mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Saudara Andi Pesal Ranggong selaku Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sidrap. Yang pertama, beliau memberikan amanah dan mendorong saya selaku Ketua Badan Pengusaha Pemuda Pancasila. Begitu juga kepada istri dan anak yang selalu memberikan motivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan organisasi yang positif. Nah, tentu harapan keluarga dan semua teman-teman sahabat yang ada di organisasi memberikan dukungan sehingga apa yang kami lakukan bisa berjalan dengan baik. Insya Allah. Amin. Baik. Nah Pak, ini saatnya yang paling tepat buat kami dan insya Allah pasti teman-teman di khususnya di PP kepengurusan ya, kemudian juga di BP3 ini menaruh harapan besar kepada Bapak selaku yang dipercayakan menjadi ketua BP3 ini. Amin. Untuk mensukseskan ya bagaimana pengusaha-pengusaha di Kabupaten Sidrap itu insya Allah ya akan kedepannya bisa lebih sukses, lebih maju dan lebih berkembang lagi di bawah kepemimpinan Pak Ije. Bukan begitu Pak Ije? Yeah. Baik, terima kasih sekali dari channel AMOBY. Kami dan kru mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan Pak Ije mau bergabung bersama kami di sini dan berharap Pak Ije insya Allah sukses dengan programnya di Kepemudaan Pancasila dan juga BP3. Selamat untuk pelantikannya ke depan. Berharap ya lembaga-lembaga seperti ini bisa menaungi ya masyarakat khususnya di Kabupaten Sidrap Rapang saat ini. Oke, untuk itu Pak, mari kita tunggu bersama sampai di sini teman-teman. Enjoy pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu kembali di episode berikutnya. Enjoy, Bu. Happy life. Happy life. Bye bye.